Halo bro, Simba Info di sini. Oke, kali ini Simba akan kembali memberikan sebuah tips lagi ya memang untuk tips kali ini cukup mendasar ya karena hanya tutorial mencari titik support dan juga resisten. Tapi jangan kalian sepelekan karena banyak juga beberapa orang yang masih ngawur cara memasang garis indikator yaitu khususnya untuk memasang trend line untuk menentukan garis support dan juga resisten karena kesalahan dalam pemasangan itu akan berakibat pada analisa kita yang kurang tepat. Nah, jadi meskipun ini sangat dasar sekali atau sangat awal sekali, tapi jika langkah awal ini saja kalian salah dalam menentukan area support resistennya, kedepannya juga akan berakibat fatal. Otomatis analisa kalian itu sering meleset, ya. Jadi meskipun ini dasar, tapi ini wajib untuk kalian perhatikan. Dan simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham dan mudah mengaplikasikannya ke platform trading kalian. Untuk menentukan garis support resisten itu kuncinya cuma satu, yaitu melihat pola candlestick. Jika garis tersebut sudah disentuh dua kali ya, minimal itu dua kali, tiga kali itu lebih kuat sekali. Tapi untuk minimal itu adalah dua kali. Jika garis sudah disentuh dua kali candlestick dan dia mengalami pantulan arah, itu sudah bisa menjadi indikasi atau sinyal untuk memasang garis support resisten. Misalkan arah candlesticknya itu ke bawah dan dia mantul, lalu ada lagi garis candlestick ke bawah lalu dia mantul lagi dan dia tetap bergerak di tempat yang sama, itu bisa kalian jadikan menjadi titik support. Begitupun sebaliknya, jika dia pergerakan candlenya ke atas, itu bisa menjadi area resisten. Nah, kita langsung praktek saja jika kalian nanti malah bingung ya kalau mendengarkan ocehan saja terus. Oke, langsung. Yaitu yang pertama adalah asnya adalah dia disentuh dua kali. Nah, sebagai contoh di sini adalah jika kalian memperhatikan ini disentuh satu kali, aduh, ya satu kali candlestick warna merah ya. Lalu di sini juga disentuh satu kali. Berarti sudah berapa? Dua kali. Berarti untuk menentukan garis supportnya adalah di area ini dan juga sini. Jadi kita tinggal pasang garis trend ya atau trend line-nya. Oke, kita pasang garis horizontal biar lebih panjang. Oke, pasang. Oke, ini merupakan garis yang nah, ini merupakan garis supportnya. Lalu untuk menentukan garis resisten itu sama juga, yaitu minimal dua kali sentuhan, ya. Minimal dua kali sentuhan. Dan di sini kita bisa melihat ada satu, dua, tiga. Ini malah tiga kali sentuhan, bahkan empat ya. Berarti ini mengindikasi bahwa area tersebut merupakan area resisten terkuat karena tidak bisa ditembus oleh pergerakan market atau candlestick itu sendiri. Nah, lalu kita pasang saja biar lebih jelasnya. Oke, dan ini kita sudah memasang garis support dan juga resisten. Jadi ini merupakan garis supportnya, ini merupakan garis resistennya. Jika kalian memahami beberapa fungsi-fungsi atau tren yang sudah Simbah share ya di video sebelumnya mengenai uptrend atau tren yang wajib kita ketahui yaitu uptrend, downtrend dan juga konsolidasi dengan cara memasang area support resisten, pasti kalian sudah bisa melihat bahwa pergerakan market saat ini adalah konsolidasi untuk time frame yang besar yaitu untuk time frame satu hari. Lebih yakinnya lagi kita bisa cek langsung ya menggunakan jalur atau menggunakan area lower high lower low. Dari bawah ini adalah high-nya ya. High-nya, lalu ini low-nya, high lagi dan low lagi. Nah, jika seperti ini perkembangan atau market selanjutnya dari Bitcoin ya, karena kita menggunakan Bitcoin ini harusnya adalah naik ke sini. Oke? Harusnya adalah naik ke sini. Asalkan area sini nanti tidak ketembus ya. Asalkan area sini nanti tidak tembus. Ini tak garis lagi. Jika area sini nanti ketembus ya, ketembus sini lalu dia masuk lagi ke sini, nah kemungkinan besar dia akan mengalami bearish. Begitupun sebaliknya, misalkan nanti dia naik di sini ya. Nanti tak gambar lagi. Ya misal aduh salah.
Jadi misalkan nanti seandainya dia jebol area supportnya ya, jebol, lalu dia membentuk pola, biasanya sih dia membentuk pola konfirmasi ya, atau rejection, maka posisi atau mark dari Bitcoin itu biasanya akan mengalami bearish atau downtrend. Nah, begitupun sebaliknya. Misalkan seandainya dia nanti mengalami kenaikan ya, ini kenaikan ya, lalu dia bisa kejebol area sini, area apa namanya resistennya ini kejebol, lalu dia membentuk pola rejection ya, maka langkah selanjutnya adalah dia akan bullish. Oke. Dan itu merupakan cara simpel ya, cara simpel dan juga cara mudah untuk kita menentukan pola atau garis support resistennya. Jika kalian sudah bisa menentukan area support dan juga resisten, tentunya akan lebih mudah dalam mengambil keputusan saat kita melakukan open posisi. Misalkan kalian taruhlah sudah memasang garis support dan juga garis resisten. Dan ternyata market tersebut dalam keadaan seperti ini. Nah, dan saat ini sudah menentukan sebuah pola konfirmasi, maka kita di sini bisa melakukan open long atau open buy jika kalian melakukan trading di market spot. Jika market ETF atau market future, kalian bisa melakukan open long dan nanti bisa melakukan take profit di area sini. Dan misalkan nanti dia ketembus, oh ternyata ketembus, lalu dia mengalami pola konfirmasi rejection. Nah, di sini kalian bisa melakukan open long lagi atau open buy karena market itu cenderung akan mengalami momentum bullish. Nah, tapi sebaliknya, misalkan dari sini ini apa namanya dia nanti kejebol area supportnya ya, area supportnya, lalu dia membentuk pola konfirmasi. Nah, di sini kalian bisa melakukan open short ya, atau open apa namanya turun ya, open short lah ya, open short. Nah, lalu saat turun nanti kalian bisa melakukan TP di area sini karena market akan cenderung mengalami bearish atau bull market atau bear market kok bull. Kalau bull kan bullish ya, mengalami bear market. Oke. Nah, jadi sangat simpel sekali untuk menentukan pola atau menentukan di mana garis support dan juga resisten. Dengan hanya mengetahui support dan juga resisten, kalian sudah bisa melakukan open posisi yang baik dan juga benar. Tentunya dengan apa namanya cara yang Simbah berikan ini ya, yaitu untuk menentukan garis support ini Simbah ulangi lagi, minimal dia sudah disentuh oleh dua candle. Begitupun juga untuk menentukan garis resisten, minimal dia juga sudah disentuh oleh dua candle. Dan itu nantinya bisa mempermudah kalian saat ingin melakukan open posisi. Oke, next video selanjutnya Simbah akan memberikan lagi informasi dan juga tutorial lainnya yang mungkin bermanfaat untuk kalian pahami. Salam dari saya, Simbah Info.